Kini, mereka tidak akan lagi terdesak saat para pimpinan wilayah datang berkat portal yang telah dibuka oleh Bora. Kurang ajar, siapa yang membawaku ke sini? Kata salah satu pimpinan wilayah, Ganesh. Ganesh adalah salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Ganesh adalah seorang wanita perkasa, wujudnya setengah manusia dan setengah serigala. Semasa hidup, Ganesh adalah seorang pembunuh bayaran pada zaman Kofun, jauh sebelum zaman Edo di Jepang. Pada saat itu, banyak klan-klan berdiri saling menyabotase wilayah dan banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Ganesh adalah seorang wanita biasa karena kekejaman para klan yang bertindak semena-mena. Keluarga Ganesh terbunuh saat itu. Ganesh ditangkap dan dijadikan budak. Saat Ganesh mulai dewasa, dia kabur menuju pegunungan dan bertemu seorang pendekar tua yang sudah pensiun. Ganesh belajar pedang dari orang tua tersebut sampai orang tua itu meninggal. Kemudian, Ganesh turun gunung untuk membalas kematian keluarganya dan menjadi pembunuh bayaran. Tetapi, aksinya gagal saat ingin membunuh pimpinan suatu klan. Dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Setelah Ganesh terpenggal, kepalanya dibawa kabur oleh seekor serigala. Serigala itu membawa kepala Ganesh ke gunung di mana dia tinggal. Karena dendam yang belum terselesaikan, kepala Ganesh tiba-tiba hidup dan memakan serigala tersebut. Akhirnya, Ganesh memiliki tubuh baru, yaitu tubuh seekor serigala. Kemampuannya berlipat ganda, dia mampu membalaskan dendamnya. Akan tetapi, Ganesh sudah menjadi seorang yokai atau siluman dan terus membunuh orang-orang. Ganesh akhirnya dihentikan oleh seseorang dan disegel di suatu kuil. Hukum alam pun berlaku dan Ganesh masuk ke gerbang neraka. Kau terlalu berisik seperti biasa, Ganesh. Ucap salah satu pimpinan wilayah, Inai. Inai juga salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Inai juga berasal dari Jepang, tepatnya di era modern zaman Edo. Inai adalah seorang geisha yang sangat cantik, bahkan para penguasa menginginkannya. Namun, Inai dibunuh karena kecantikannya. Sebelum dia dibunuh, dia membuat perjanjian dengan iblis, bahwa setelah dia mati, dia bisa membalas dendam. Setelah Inai terbunuh, dia menjadi makhluk penghisap darah, membunuh siapapun yang dia temui. Inai akhirnya juga tersegel dan masuk gerbang neraka. Aduh, aku lapar, kata salah seorang pemimpin wilayah, Onim. Onim adalah makhluk pemakan segalanya. Dia tidak pernah kenyang mau sebanyak apapun dia makan. Onim juga salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Asal-usulnya misterius, tidak diketahui dari mana dia berasal. Siapa mereka ini, Mbah? Kata Tori keheranan. Mereka semua adalah pimpinan wilayah sama seperti Mbah. Shira tiba-tiba mengeluarkan senjata kembarnya. Shira, apa yang kau lakukan? Ucap Sinta. Tangan Shira mulai gemetaran, matanya mulai berubah merah. Shire mundur menghindari Shira. Ada apa dengan Shira, Tuan Putri? Tanya Sabrani. Aku juga tidak tahu, Sabrani. Shira sepertinya marah, tapi mereka tidak tahu apa yang membuatnya marah sehingga dia gemetaran. Wahai kawanku semuanya, senang sekali rasanya bertemu kalian di sini. Hahaha. Sapa Caraka dengan nada bersahabat. Salah satu penguasa wilayah menghampiri Caraka. Amitabha, kenapa kau ada di sini, Caraka? Kata salah seorang pimpinan wilayah, Naraya. Naraya adalah seorang biksu yang sangat tampan. Dia mempelajari ilmu yang salah dan menjadi tersesat. Naraya memiliki dua kepribadian. Satunya adalah siluman ular yang hampir menjadi seekor naga bernama Naraba. Naraya adalah seorang yang santun dan bijak seperti Caraka. Dari semua pimpinan wilayah, Naraya hanya dekat dengan Caraka saja. Sedangkan kepribadian lainnya, yaitu Naraba, adalah makhluk bengis dan sangat jahat. Semasa hidup, Naraya adalah seorang biksu yang baik. Karena tidak sengaja mengamalkan mantra terlarang, Naraya tersesat dan dirasuki oleh iblis jahat. Saat Naraba bangkit, dia membantai semua murid di kuil dan semua senior serta masternya.
Naraba bangkit saat Naraya tertidur. Sejak kejadian pembantian itu, Naraya tidak pernah tertidur lagi. Hingga suatu ketika, Naraya bertapa, bertobat dan ingin menuju nirwana. Berharap ingin ke nirwana, justru malah dia tiba di gerbang neraka. Oh, Naraya kawanku, seharusnya aku yang bertanya, kenapa kalian bisa ke sini? Tanya balik Caraka. Amitabha, aku tidak tahu Caraka. Tiba-tiba ada portal muncul di wilayahku. Aku hanya ingin memeriksa saja. Ternyata malah bertemu denganmu di sini. Ah, aku di sini karena perintah Paduka kawanku. Sepertinya kawan yang lain juga sama-sama tidak tahu apa-apa sepertimu. Bertambahnya jumlah kalian tidak akan merubah keadaan. Kita habisi mereka. Ucap salah satu pimpinan wilayah musuh, Utpar. Utpar adalah siluman ular bermata empat. Nafasnya beracun, kulitnya sekeras berlian, dan matanya mampu melumpuhkan mangsanya. Tapi tidak berpengaruh bagi lawan yang sepadan atau lebih kuat darinya. Hei, 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 Utpar, hentikan. Kalian jangan saling menyerang dulu. Jika kita semuanya berperang di sini, wilayah ini tidak akan bisa bertahan. Aku punya ide. Bagaimana jika 1 lawan 1? Ucap Bora, celingukan ingin segera mendengar pendapatnya. Namun, suasana hening. Ya sudahlah, terserah kalian. Ucap Bora kembali rebahan. Apa yang dikatakan Bora ada benarnya. Atau kita sudahi saja masalah ini. Kami akan pergi, kalian jangan menghalangi kami. Bagaimana? Caraka berikan penawaran. Kami diperintahkan untuk menghabisi kalian. Mana mungkin kami membiarkan kalian pergi. Tidak kami duga bahwa kalian semua bisa muncul di sini. Mempertimbangkan saran Bora, kami menyetujui pertarungan sampai mati 1 lawan 1. Ucap salah seorang pimpinan wilayah musuh, Kalingga. Kalingga memiliki bentuk manusia burung Raja Wali Putih. Sayapnya dari api dan mengendalikan 2 elemen api dan angin, tetapi masih tidak diketahui kemampuan aslinya. Awalnya, Kalingga adalah bawahan Raja Abimanyu. Karena wilayahnya telah diambil alih, dia memilih untuk menyerah dan mengkhianati Raja Abimanyu. Asal-usul Kalingga tidak diketahui. Konon Kalingga adalah penghuni kayangan dari klan burung yang telah berbuat kejahatan dan dibuang ke gerbang neraka bersama saudara seperguruannya. Dasar pengkhianat hina, tidak tahu berterima kasih. Aku malu punya saudara sepertimu. Kata salah satu pimpinan wilayah, Kandra. Kandra adalah saudara seklan dengan Kalingga. Kandra juga seorang manusia burung Garuda hitam dari klan burung penghuni kayangan. Kandra masuk gerbang neraka karena membela Kalingga, sehingga dia dituduh telah bekerja sama dengan Kalingga. Mereka sebenarnya adalah sahabat baik. Mereka adalah penjaga kolam suci kayangan. Konon, kolam suci tersebut adalah tempat reinkarnasi dan hanya keluarga kerajaan yang boleh menggunakannya. Bahkan pemimpin dari klan burung sekalipun tidak memiliki hak untuk menyentuh air dari kolam tersebut. Kalingga dibuang ke gerbang neraka karena dia mencoba untuk meminum air kolam suci. Sebelum itu terjadi, Kalingga ketahuan dan langsung dihukum. Konon, siapapun penghuni kayangan yang meminum setetes air dari kolam suci akan memiliki wujud yang sempurna. Kalingga hanya diam, tidak bisa menjawab kata-kata Kandra. Hahaha, aku suka seperti ini. Aku maju duluan. Siapa yang berani melawanku? Maju! Noyo Genggong langsung menantang musuhnya. Genggong, kau. Sudahlah. Percuma aku mencegahnya. Mbah Sabar tidak jadi untuk memperingatkan Noyo Genggong. Kau sungguh arogan. Kali ini aku tidak akan mundur. Kandra menjawab tantangan Noyo Genggong. Hahaha, kemarilah. Sambut Noyo Genggong. Pertarungan mereka berdua belum sempat terselesaikan. Kali ini mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Noyo Genggong tidak kenal takut
karena dia memiliki 7 inti kehidupan, yang artinya dia bisa bangkit dari kematian sebanyak 7 kali. Dan setiap makhluk yang memiliki kemampuan sepadan atau di atasnya dia bunuh, inti kehidupan Noyo Genggong akan bertambah 1 kali. Itu adalah kemampuan istimewa Noyo Genggong yang hanya diketahui oleh Mbah Sabar saja, dan menjadi kartu as Noyo Genggong. Gandra pastinya tidak mengira bahwa yang sedang dia hadapi sama saja makhluk immortal yang tidak bisa mati. Pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra akhirnya dimulai. Suasana menjadi hening saat kedua makhluk kuat saling berhadapan. Noyo Genggong dengan senyumnya yang menyeringai menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan situasi tersebut. Gandra masih bersikap misterius, tenang, namun tidak memiliki celah untuk diserang. Gandra yang sebelumnya tidak pernah menyerang, akhirnya dia mengawali untuk maju. Noyo Genggong mulai sumringah dan bersiap untuk menerima serangan Gandra. Pukulan Gandra ditahan dengan mudahnya oleh Noyo Genggong. Suara benturan dahsyat beradu. Tanah tempat mereka berpijak bertebaran tidak kuat menahan energi mereka berdua. Mereka semua dan kedua belah pihak dengan tenang menonton pertarungan mereka. Meskipun Gandra memiliki tubuh yang kecil, dia mampu mengimbangi Noyo Genggong yang memiliki fisik tidak jauh beda dengan Balakosa. Di tempat Mbah Gun berada, Raja Abimanyu secara pribadi membuatkan jalan yang aman buat Jaka untuk keluar dari gerbang neraka. Guntur Geni, ikutlah dengan kami, Ucap Nuk atas perintah Raja Abimanyu. Mbah Gun dan Jaka mengikuti Raja Abimanyu dari belakang. Setiap langkah Raja Abimanyu mengguncang seisi wilayah. Jaka merasakan seperti gempa yang dahsyat saat berada di belakang Raja Abimanyu. Di ujung tebing, Raja Abimanyu berhenti. Di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Mengingat perjalanan dari bawah hingga di puncak tebing membutuhkan waktu 7 hari, pastinya tidak bisa diukur seberapa dalamnya jurang itu. Sekali hentakan kaki Raja Abimanyu, di depan jurang itu muncul sebuah jalur tebing menuju tempat yang tidak diketahui. Jalurnya panjang sampai tidak terlihat ujungnya. Guntur Geni, biarkan cucumu pergi duluan. Rombongannya bisa menyusul nanti. Ini adalah jalur menuju pintu keluar di mana cucumu dan rombongannya masuk. Paduka menjamin keamanannya, kata Nuk. Terima kasih Paduka Raja Abimanyu, jawab Mbah Gun menunduk. Antarlah cucumu hingga keluar. Pilih gerbang berwarna kuning, jangan yang lainnya. Segera kau kembali jika sudah, Guntur Geni, lanjut Nuk, yang kemudian pergi bersama Raja Abimanyu. Baik, sekali lagi terima kasih yang mulia. Jaka, ayo Mbah antar kau pulang. Tidak perlu cemaskan Tori. Baik Mbah. Guntur Geni berubah menjadi serigala emas. Jaka duduk di atasnya. Kemudian mereka pergi melewati jalan yang sudah dibuat oleh Raja Abimanyu. Cukup memakan waktu bagi Mbah Gun dan Jaka sampai di tujuan. Jalan yang dibuat oleh Raja Abimanyu semakin jauh semakin menurun. Akhirnya mereka sampai. Di hadapan mereka ada 7 pintu gerbang yang besar. Semua gerbang berwarna hitam legam dengan aura yang berbeda-beda. Dari merah, kuning, biru, hijau, kecoklatan, merah muda, dan abu-abu. Pergilah nak. Mbah sudah cukup senang bisa bertemu denganmu lagi. Salam untuk ayahmu Ki Sabto. Aku harap dia sehat selalu. Baik Mbah, balas Jaka yang sedikit menunduk. Jaka memandang Mbah Gun sejenak, kemudian berbalik arah dan menuju ke arah gerbang kuning. Setiap langkah yang Jaka ambil terasa begitu berat. Jaka juga merasakan kerinduan yang amat besar. Kesedihan yang Jaka rasakan pastinya tidak jauh beda dengan Tori. Tetapi Jaka mencoba untuk tetap tegar. Tidak ada waktu untuk cengeng seperti anak kecil, meskipun sebenarnya hatinya menangis. Mbah Gun terus perhatikan Jaka sampai Jaka benar-benar pergi. Ingin rasanya Mbah Gun untuk ikut keluar dari gerbang neraka. Tetapi jiwa Mbah Gun sudah ditandai oleh segel gerbang neraka. Segel gerbang neraka akan otomatis didapatkan bagi mereka yang memang seharusnya berada di gerbang neraka.
Tidak ada yang bisa menghapus segel tersebut. Bahkan ketujuh penguasa sekalipun tidak bisa melakukannya. Hanya saja bagi ketujuh penguasa, mereka bisa menutupi segel tersebut dan bisa keluar dari gerbang neraka. Pintu gerbang neraka terbuka hanya dengan sedikit sentuhan dari Jaka. Cahaya kemilauan menutupi pandangan. Tiba-tiba saja Jaka hilang tanpa Mbah Gun sadari. Mbah Gun langsung segera kembali. Di balik gerbang, suasana telah berubah. Jaka kebingungan melihat situasi saat itu. Wilayah dunia bawah kerajaan langit sangat berbeda saat pertama kalinya Jaka memasuki gerbang neraka. Di sana sangat ramai sekali. Ada ribuan makhluk menyaksikan kedatangan Jaka. Apa-apaan ini? Batin Jaka kebingungan. Hei, manusia, kenapa kau keluar sendiri? Bagaimana dengan master kami? Tanya salah satu jubah merah. Mereka masih di belakang, jawab Jaka dengan santai. Oh, hebat. Mereka berhasil. Ya, luar biasa. Mereka memang hebat. Hiruk pikuk suara makhluk yang ada di sana. Bukan hanya para jubah merah saja yang ada. Hewan suci seperti Sabrani juga banyak. Bahkan ada juga beberapa prajurit yang sepertinya berasal dari istana langit. Semuanya diam, kata Draka yang kemudian menghampiri Jaka. Manusia, katakan, apa kalian berhasil mendapatkan pusaka tombak naga emas? Tanya Draka. Tidak. Kami memilih untuk mundur. Mustahil bagi kami untuk melanjutkannya, jawab Jaka yang kemudian menjelaskan secara rinci kepada Draka. Kalian telah berusaha. Datanglah ke istana terlebih dahulu manusia, pinta Draka yang kemudian pergi diikuti oleh Jaka. Sampai di istana, Jaka disambut dengan sangat baik oleh Raja Al-Masyur meskipun misinya telah gagal. Jaka dipinta untuk menunggu yang lain, tetapi Jaka memilih untuk segera kembali. Raja Al tidak berhak untuk menahan Jaka, dan kemudian Jaka pergi dikawal oleh beberapa prajurit istana langit hingga sampai di tubuh fisik Jaka. Jaka cukup kelelahan. Sambil menunggu Tori, Jaka akhirnya ketiduran. Kembali di mana pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra. Mereka saling berduel dengan imbang. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Membosankan sekali, ucap salah satu pimpinan wilayah yang sedang tiduran di pohon yang kering, Faras. Faras adalah makhluk seperti manusia yang memiliki telinga panjang. Asal-usulnya sangat misterius. Faras sangat suka tidur mau dimanapun dia berada, kecuali di hadapan Raja Abimanyu. Tidak pernah ada yang melihat Faras bertarung. Di seluruh wilayah Raja Abimanyu, tempat paling teraman, ternyaman adalah wilayah Faras. Pastinya jauh lebih tenang daripada wilayah Mbah Gun. Namun meskipun Faras tidak pernah bertarung, konon Faras adalah pimpinan wilayah yang paling sulit untuk ditundukkan. Selain Mbah Gun, Faras juga salah satu makhluk yang disukai oleh Raja Abimanyu. Faras juga memiliki hak khusus yang diberikan oleh Raja Abimanyu yang tidak dimiliki oleh para pimpinan wilayah yang lain. Benar, di sini sangat membosankan. Maaf sudah memanggilmu ke sini, Faras. Ucap Bora yang sedang rebahan di tanah tepat di bawah Faras. Santai, santai. Mau dimanapun juga, aku masih bisa tidur kok, jawab Faras dengan santainya. Tubuh Gandra terbelah menjadi dua, terkena lengan Noyo Genggong yang bagaikan kampak. Hahaha, akhirnya kau mati juga Gandra. Hahaha. Tawa puas kemenangan Noyo Genggong. Noyo Genggong terlalu meremehkan Gandra. Tubuh Gandra yang terbelah bangkit lagi dan menjadi dua orang Gandra. Dengan kecepatan yang luar biasa, kedua Gandra mencabik-cabik tubuh Noyo Genggong menjadi beberapa bagian. Noyo Genggong lengah dan dia langsung binasa. Noyo Genggong kalah, Bah. Tori mulai mengkhawatirkan Mbah Sabar, sebab Noyo Genggong adalah partner sekaligus pelindung Mbah Sabar. Mbah Sabar hanya diam saja.
Beliau terlalu fokus memperhatikan pertarungan mereka. Hahaha, dasar bodoh, itulah akibatnya sok jagoan. Kata salah satu pimpinan wilayah musuh, Hares. Hares adalah makhluk raksasa berkaki 4 dengan wujud yang sangat mengerikan. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Konon, Hares adalah salah satu makhluk tertua dan terlama yang tinggal di gerbang neraka. Gandra tidak memberi ampun kepada Noyo Genggong. Dia mencabik-cabik Noyo Genggong menjadi kepingan kecil. Gandra tidak mudah untuk mati. Dia memiliki kemampuan istimewa membelah diri dan regenerasi. Gandra sudah yakin bahwa dia menang. Tubuhnya kembali menyatu dan meninggalkan area pertempuran. Sayangnya, Gandra memiliki lawan yang hampir serupa dengan kemampuannya. Bahkan kemampuan istimewa Noyo Genggong tidak memiliki kelemahan jika dibandingkan miliknya. Angin berputar-putar menerbangkan sisa-sisa tubuh Noyo Genggong yang tercerai-berai. Kilat merah menyambar tepat di ujung angin tersebut yang berputar. Hahaha, kau mau kemana, Gandra? Dari dalam angin, Noyo Genggong muncul dengan tubuh yang utuh kembali dan langsung menyerang Gandra. Kedua tangan Noyo Genggong mengeluarkan api yang berkobar, menghantam Gandra hingga tanah yang dia pijak berlubang seperti kejatuhan meteor. Setiap kali Noyo Genggong mati, saat bangkit kembali, kemampuan Noyo Genggong berlipat ganda untuk sementara. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Noyo Genggong menyerang Gandra tanpa memberikan kesempatan untuk menyerang balik. Serangan brutal Noyo Genggong tidak ada henti-hentinya. Sekitarnya seperti lautan api dan petir merah menyambar disertai angin yang membuat api semakin besar dan kuat. Petir merah, itu adalah petir tingkat 8. Gandra pasti tidak akan selamat. Batin Kandra. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Kandra, Gandra tidak memiliki kesempatan untuk regenerasi. Setiap Gandra ingin membelah diri, serangan Noyo Genggong selalu menghentikannya. Kecepatan pemulihan Gandra tidak secepat serangan Noyo Genggong, yang akhirnya perlahan tubuh kecil Gandra terkikis dan hancur secara perlahan. Tidak ada kematian yang lebih menyakitkan daripada yang dialami oleh Gandra. Kemampuan regenerasinya justru malah menyiksanya. Gandra, salah satu pimpinan wilayah, gugur di tangan Noyo Genggong, raja dari alam gaib tanah Jawa. Petir merah masih menyambar dengan kondisi langit yang juga berwarna merah gelap. Angin mulai berhenti, api juga mulai padam. Tempat pertarungan porak-poranda dan menyaksikan kengerian yang disebabkan oleh Noyo Genggong. Faras membuka satu matanya, melirik ke arah pertempuran. Tidak berlangsung lama, Faras kembali memejamkan matanya. Hahaha, sayang sekali Haris kawanku. Pihak kamilah yang menang kali ini. Hahaha. Tawa Caraka menyambut perkataan Haris sebelumnya. Siapa yang kau sebut kawan itu? Jawab Haris kesal. Siapa lagi yang mau melawanku? Tantang Noyo Genggong. Noyo Genggong, sudah cukup, mundurlah. Perintah Mbah Sabar. Aku masih belum puas, sabar. Tunggulah di sana. Genggong. Mbah Sabar tiba-tiba menjadi besar. Matanya putih, otot-ototnya besar dan dikelilingi 7 bola yang melayang dengan warna yang berbeda. Tempat berdiri Mbah Sabar retak, tangannya menggenggam kuat-kuat. Wujud Mbah Sabar tidak hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah lebih muda. 7 bola yang melayang di sekeliling Mbah Sabar adalah 7 inti elemen alam: angin, api, air, petir, bumi, cahaya, dan kegelapan. Tidak perlu juga kau bertransformasi hanya untuk mengingatkanku, sabar. Balas Noyo Genggong sambil menyingkir dari area pertempuran. Noyo Genggong bukannya takut kepada Mbah Sabar. Dia hanya tidak ingin Mbah Sabar marah, sebab hanya Mbah Sabar saja yang bisa Noyo Genggong percaya. Suasana kembali hening. Sejenak angin berhenti. Awan hitam terlihat memerah berputar di atas mereka dengan sedikit kilatan petir merah yang menyambar. Tori dan Sinta hanya bisa menjadi penonton.
Pertarungan mereka sudah memiliki level yang jauh berbeda dari rombongan Tori. Sinta, Sabrani, Shira dan Shire tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya di gerbang neraka, karena mereka bukan penghuni gerbang neraka. Mereka tidak memiliki segel dan membuat kemampuannya ditekan di atas batas tertentu. Mbah Sabar mampu berubah wujud menjadi sosok yang jauh lebih kuat, mampu mengendalikan 7 elemen yang berbeda. Konon, 7 elemen yang dimiliki Mbah Sabar berkaitan dengan 7 inti kehidupan Noyo Genggong. Ketika Noyo Genggong dan Mbah Sabar bergabung bertarung untuk saling melengkapi, tidak ada pimpinan wilayah manapun yang bisa menandinginya. Bahkan, Raja Abimanyu sangat kesulitan menundukkan mereka berdua. Kawanku sekalian, siapa berikutnya yang ingin maju? Ucap Caraka. Hei, kenapa kau tidak maju saja, Kalaka? Hei. Kata salah seorang pimpinan wilayah, Jagure. Tidak bisa bilang C dan R. Jagure adalah makhluk merah bertubuh gemuk, perut buncit, memiliki sepasang tanduk, dan giginya sangat tajam. Jagure, salah satu makhluk tertua di gerbang neraka. Konon, dia lahir di gerbang neraka dari seorang wanita ras monster yang mati terbunuh saat perebutan wilayah. Jagure lahir dengan merobek perut ibunya sendiri yang sudah mati. Dia memakan mayat-mayat yang ada untuk bertahan hidup. Jagure semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan suatu ketika dia membunuh pimpinan di suatu wilayah dan menggantikannya. Hei Jagure, dengarkan aku. Caraka, dasar bodoh, Sahut Onim. Kalaka, Jagure mencoba menirukan. Ka, Ra, La, Caraka, Kalaka. dasar bodoh, otak kecil kau itu. Kata Onim kesal. Siapa yang kau bilang otak kecil? Kau yang bodoh. Tawa Caraka melihat kelakuan mereka. Jagure dan Onim sebenarnya adalah musuh karena melayani penguasa yang berbeda. Wilayah mereka juga berdekatan, tetapi mereka tidak pernah berselisih. Mereka hanya saling perang mulut saat bertemu tanpa pernah bertarung. Namun, karena adanya mereka berdua, wilayah antara keduanya menjadi stabil, tidak pernah ada perseteruan. Meskipun di antara mereka berdua pernah diperintahkan untuk saling merebut wilayah, mereka hanya saling berhadapan tanpa pernah saling menyerang. Berisik sekali kalian. Majulah kalian berdua, jangan banyak omong. Kata salah satu pimpinan wilayah, Kifaya. Kifaya adalah pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Sosoknya sangat misterius yang selalu bersembunyi di balik bayangan. Tidak ada yang bisa mendeteksi Kifaya saat berada di dalam kegelapan, bahkan ketujuh penguasa sekalipun. Asal-usul Kifaya tidak diketahui. Rumor mengatakan Kifaya juga salah satu makhluk tertua yang katanya dia adalah jelmaan dari kumpulan energi jahat yang terserap di inti pusat gerbang neraka. Hei, apa-apa ini? Jagure diselimuti kabut hitam dan berpindah di tengah area pertempuran. Begitu juga yang dialami oleh Onim. Dia juga dipindahkan ke tempat area pertempuran oleh Kifaya. Apa kita akan benar-benar bertarung sekarang? Ah sial, aku lapar. Kau bodoh, kau banyak omong. Kau itu yang bodoh, dasar otak kecil. Kau lihat, apakah otakku kecil? Balas Jagure yang membelah tengkoraknya dan memperlihatkan otaknya. Aku lapar, Kata Onim sambil mengeluarkan air liurnya saat melihat otak Jagure. Onim, Onim, apa yang kau lakukan? Berontak Jagure. Tiba-tiba saja Onim melahap Jagure. Mulut Onim bisa melebar seperti karet. Tubuh besar Jagure dia lahap. Jagure berusaha memberontak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan, Jagure mulai tidak bergerak. Onim mulai menelannya bulat-bulat. Pemandangan yang sangat mengerikan. Itu bukanlah sebuah pertarungan, tetapi
malah terlihat seperti predator sedang memangsa buruannya. Melihatnya saja membuat Tori merinding. Memang tidak salah bahwa gerbang neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang pernah ada.